Sebelum nyawa ini berpisah dengan badan, belum ada kata telat. Berguru, cari ahli ma'rifatullah yang bersyariat, yang mengindahkan syariat dengan kalamnya. Ya. Ada orang soleh secara zahir, tapi kalamnya merendahkan orang, berbohong atas nama Rasul. Kita nggak masuk itu. Kita nggak masuk itu, Pak. Ya. Nah, di sini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Masih panjang ya, mau syuruk. Ada kriteria syekh yang ideal. Mau cari guru yang ideal, ini dilengkapi di sini oleh Imam Ibnu Ajibah, pensyarah kitab Hikam. Ilmun sahih. Pertama, ilmunya harus sahih. Itu yang tadi saya katakan. Ilmu yang sahih itu, ma'rifatnya tidak membuat dia membatalkan syariat. Ya. Sekarang kebalikan, antum punya guru kebalikannya. Dia syariatnya bagus, tapi dia membatalkan ilmu hakikat. Banyak hari ini? Banyak. Mulai dari yang mengingkari ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, yang memusuhi mereka, yang menzindik-zindikan mereka, itu banyak. Sampai yang berbohong atas nama mereka, banyak. Itu sama semua tuh. Gimana Pak? Jangan-jangan kita berguru sama mereka nih. Ya. Ini syariatnya oke, jadi ilmu syariatnya bagus, tapi ilmu hakikat dia batalkan. Ciri-cirinya sederhana, dia ngomong, nggak ada tuh ilmu hakikat, nggak ada tuh tarekat, nggak ada tuh. Tasawuf zindik. Ini kalau udah ngomong begini, ya salam. Ya. Jadi berarti ilmunya belum sahih. Sebaliknya, ma'rifatnya tinggi, tapi dia mengingkari syariat, batal. Wa dzauqun sharih. Zauq yang sharih. Apa arti zauq? Perbedaan antara ahli qalbu dengan ahli fikih satu aja, Pak. Ahli kalam, ahli akidah. Ahli akidah, ahli tauhid itu sering bercerita tentang Allah beristawanya gimana, turunnya gimana, sifatnya berapa. Sifatnya begini, sifatnya begitu, takwil boleh atau tidak, pembagian tauhid, namanya orang ahli tauhid. Ahli di teori. Tapi orang ini kebanyakan tidak merasakan kehadiran zat yang dia ceritakan. Dicek aja sholatnya, Pak. Ini bisa ngomong, Pak. Sajanah ini bisa ngomong, tempat ini bisa ngomong. Apa kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi? Imam Salafus Saleh. Ahli kolbu itu bisa mencium harum semerbaknya kolbu para wali. Jika dia setelah menciumnya, dia akan mengejarnya. Bekas-bekasnya terlihat. Sajadah ini bisa ngomong, siapa aja yang sholat di sini dia bisa ngomong. Kalau kolbu kita harum, kalau kolbu kita ada nur di situ. Dia bisa cek. Siapa aja yang sholat di situ? Kenapa? Tempat-tempat di bumi dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, tolong. Buatlah atau takdirkanlah orang yang menginjakku pagi ini, orang yang berzikir kepadamu. Jadi jangan sembarangan, Pak. Ini namanya apa nih, Pak? Lantai ini. Batu apa namanya? Marmer. Batu marmer itu, sebanyak ini batu marmer di dunia, ada yang jadi istana, ada yang di rumah, ada yang jadi masjid. Itu enggak sembarangan Allah pilih. Itu si batu dulu pernah berdoa tuh. Karena batu itu ada spiritnya. Makanya Nabi ketika bersandar ke satu tiang, tiangnya menangis saat Nabi pindah ke mimbar. Kenapa? Di dalam tiang itu ada spirit yang Allah tiupkan juga di situ. Lalu Nabi ngomong, kamu pilih di surga. Kalau dia di surga, maka dia dikeluarkan spiritnya dari si kayu, dia dikembalikan ke spirit aslinya. Atau engkau tetap menjadi sandaran ke dunia. Baru diam, Pak. Jadi Nabi itu berbicara ke tiang, dan itu terdengar oleh sahabat-sahabat. Nangisnya tiang itu. Zauqun sarih, zauq yang sarih, zauq yang jelas. Perbedaannya cuma satu. Ahli qalbu merasakan Allah, sedangkan ahli akidah menteorikan Allah. Nah, di bab teori ini banyaklah orang salah menyalahkan. Ya. Seorang ustadz mengatakan apa? Akidah Asy'ariyah
orang belajar sifat 20 sesat. Banyak Pak. Alhamdulillah masjid ini beberapa tahun yang lalu sudah berhasil mengkat orang ini tidak ngajar lagi di sini. Tempat berjibaku juga ya. Alhamdulillah. Ya. Itu guru-guru Bapak semua di kampung dulu, kiai-kiai kita di kampung itu dianggap sesat sama dia. Dia minta ngaji di sini, tapi giliran pengajian kita dia nggak mau hadir. Ya kan? Nah, ini problem ini. Ini zauknya nggak sorry. Cerita tentang Allah, tapi nggak merasakan. Ya. Dalam sholatnya dia membayangkan dia mau ngomong apa. Ya. Menyiapkan materi mau diceramah apa. Orang-orang ini zauknya tidak sorry. Zauk yang sorry, lisannya membaca nama Allah, kalbunya merasakan yang punya nama. Disebut dengan zauk yang sorry. Jadi lisannya dibenarkan oleh kalbunya seiring dengan lisannya. Baru disebut zaukun sorry. Jadi enggak sandiwara. Ya. Ya banyak, saya udah ketemu banyak ahli zikir Pak, yang pura-pura nangis depan muridnya juga ada. Ya, sebelum ketemu dia bahasa-bahasain dulu matanya. Kita lihat. Ya semenjak saat itu saya nggak mau lagi ikut kajian dia. Ya. Kita melihat kepalsuan-kepalsuan itu ada. Orang mengira ini kesalahan ahli zikir kalau tidak berguru atau berguru mentok ditinggalin gurunya. Dia kira puncak dari zikir nangis. Enggak. Puncak dari zikir adalah ma'rifatul mazkur. Mengenal siapa yang dizikirkan. Itu puncak dari zikir. Bukan nangis. Ya, orang susah juga bisa nangis. Orang kejepit kakinya juga bisa nangis. Ya, orang lagi ada masalah. Terus sholat nangis. Apakah ma'rifatnya tinggi? Enggak. Jadi standar keimanan seseorang bukan karena dia bisa nangis. Karena nangis itu si iblis waktu menggoda Adam. Dia nangis-nangis Pak. Gak nyampaikan ke kita riwayatnya. Iblis itu waktu goda Nabi Adam, dia nangis-nangis, Pak. Jadi jangan terperdaya oleh tangisan. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Orang bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa nama Rasul untuk menyentuh kalbu. Tapi ternyata itu waswas syaitani. Ciri-cirinya itu dia berbohong atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, aslinya gregetan, Pak. Ya, dengan orang yang berbohong nama Rasul itu. Cuma karena kita sudah dapat ilmu zikir, ilmu ma'rifat dari guru-guru kita, sudah kita nanggapinnya santai aja. Gak tega sebenarnya. Ya. Kalau ahli hadis yang asli, Kiai Ali Mustafa dulu, guru saya, itu ngisi di Selasa TV nasional. Ada seorang ustadz membacakan hadis itu dhaif jiddan, sangat lemah. Tapi populer. Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya itqu minan nar. Dibacakan oleh si ustadz ini, dia nggak sowan dulu sama kiai. Udah jelas ada kiai minta izin kayak nanya dulu, Pak Kiai ini saya mau bacain hadis ini, Bu. Sahih apa enggak? Main baca-baca hadis aja. Inilah rahasianya. Kenapa ahli hadis mengatakan Allah yuhadditsa bihadrati man huwa aula. Jangan kamu menyampaikan satu hadis berceramah, memberikan motivasi di depan orang yang lebih utama darimu. Kita tambahkan illa biizni, kecuali dengan izinnya, ridhonya. Bapak kalau lihat 2010 itu orang dibantai oleh Kiai Ali Mustafa Yakub. Ya. Langsung diambil mic ditanya, "Kamu tahu enggak ini hadis riwayat siapa?" Ini sahih apa enggak? Si ustaznya bilang sahih, saya enggak ingat ya. Dia bilang sahih, saya ingat itu. Dibantai habis-habisan. Ini hadis dhaif jiddan. Riwayat Imam Ibnu Huzaimah meragukan kualitas hadisnya. Ente sampaikan ke manusia. Tapi manajernya nggak berani marah sama Kiai Ali hadis. Udah galak duluan soalnya. Baik. Kemudian ada himmah aliyah. Si guru ini nggak boleh dia orangnya mudi. Tahu mudi nggak Pak? Mutan. Si guru ini karakter ketiganya semangatnya tinggi. Langsung sampai kepada Allah. Ciri-ciri orang begini, dia ini hatinya sensitif, tapi dia mengalah dengan hati yang sensitif itu untuk kepentingan jamaah muridnya. Jadi biarlah saya makan hati, yang penting jamaah saya nyampe kepada Allah. Bukan malah ngibulin jamaah. Ya.
Dia mau berkorban untuk muridnya, berdoa untuk muridnya, siang malam dia mendoakan muridnya, melebihi dia mendoakan anaknya sendiri. Ini yang disebut himmah aliyah. Udah ketemu belum Pak guru begini? Mendoakan murid tiap hari. Orang tua aja cuma doain anaknya, biar dapat rezeki yang banyak. Mana orang tua berdoa, ya Allah, kumpulkan kami bersama keluarga kami, anak-anak kami di surga. Lapangkan rezekinya, masukkan dia ke surga. Jarang kan yang doa begitu? Rata-rata berizki. Kayaknya hidup rezeki doang. Kalau guru lebih dari itu, guru mendoakan, ya Allah mudahkan hidup murid-muridku. Kumpulkan kami bersama nabimu di surga. Guru Pak. Ini yang disebut himmah aliyah. Himmahnya gak cetek. Ya? Maka guru begini, dia punya akses syafaat. Walaupun dia tidak bisa memberi syafaat secara mutlak, dia harus dapat izin dulu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahalatun mardiyah. Nah, kondisi orang ini, kondisi itu ada dua. Kondisi rohani, kondisi fisik. Kondisi di sini adalah kondisi rohani. Qalbunya hanya berisikan nama Allah, ma'rifatullah, bukan dunia. Ini yang disebut hal. Hal artinya perubahan-perubahan. Keadaan dia kalau berubah dari Allah, Rasul, Allah, Rasul, Allah, Rasul, udah gitu aja. Cintanya cinta Allah, cintanya cinta Rasul. Ya. Kalau sudah ketemu orang begini, Bapak ambil ilmu dari dia. Karena apa? Karena dialah yang disebut al-mursyid al-kamil. Mursyid yang ideal. Yang pertama apa tadi? Ilmunya sahih. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tidak boleh bertentangan. Yang kedua, apa yang kedua? Zaukun sarih. Dia lahir batinnya sama. Jadi lisannya dibenarkan kolbunya, kolbunya dibenarkan lisannya. Yang ketiga, himmah aliyah. Semangatnya tinggi, tidak gampang futur. Yang gampang futur siapa? Futur ini don, mudi. Itu jamaah, murid. Tapi kalau guru nggak boleh futur. Ya, nggak boleh tersinggung dikit, kemudian nggak mau ngajar lagi, nggak. Ya. Yang keempat, Pak Mirwan senyum-senyum, kayaknya ada yang kena nih ya. Yang keempat, halnya mardiyah. Jadi dia kalau berubah, perubahannya selalu mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bertemu dengan mereka, semoga kita menjadi murid-murid mereka.